Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bertumbuh, perkenalkan saya Yana Graini akan menemani kalian di acara perdana kita yakni podcast Ruang Bertumbuh. Saatnya kita naik level. Oke, di episode perdana ini nih, kita akan berbincang-bincang mengenai salah satu lembaga sosial kemanusiaan yang ada di Kota Palembang, yakni Lembaga Satu Amal Indonesia. Di sini kita akan berbincang-bincang langsung bersama CEO Satu Amal Indonesia, yakni Pak Bahru Arkani Arifin ST. Halo, apa kabar? Halo Kak Bahru, alhamdulillah baik. Itu kabar? Alhamdulillah, baik dan sehat. Nah, buat teman-teman nih yang belum kenal atau belum tahu Kak Bahru, yang dimana kalau kita di sebutan akrabnya dipanggil Kak Bah, merupakan CEO Satu Amal Indonesia, yang dimana program ini banyak sekali mengimplementasikan program-program kebaikan yang tentunya sangat bermanfaat untuk para masyarakat di luar sana. Oke Kak Bah, kalau tentang Satu Amal Indonesia, mungkin yang pertama kali kita pikirkan tentang bagaimana sih Kak terbentuknya lembaga ini, dan apa sih Kak sejarah dari lembaga Satu Amal Indonesia ini, serta sebagai kakak nih, sebagai pemimpin Satu Amal Indonesia, apa sih yang menjadi alasan kakak untuk membentuk lembaga yang sangat luar biasa ini? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian dan teman-teman dari Ruang Bertumbuh yang telah menciptakan dan menginisiasi program ini dan menjadi pengisi pertama juga dan perdana dalam edisi pertama dari Ruang Bertumbuh. Ya, semoga nanti akan banyak sekali yang kita lakukan termasuk dari apa-apa yang sudah disebutkan dan ditanyakan oleh Yuyun tadi. Jadi sahabat-sahabat semua, Satu Amal Indonesia itu merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang filantropi, yang merupakan lembaga original yang lahir, tumbuh dan terus berkembang dari kota kita Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dia diinisiasi oleh anak-anak muda terbaik yang ada di Kota Palembang. Jadi kalau historikalnya, kalau saya jujur terjun ke dunia sosial kemanusiaan itu baru mulai di tahun 2019 akhir. 2019 akhir. Jadi after dari saya lulus kuliah itu, justru saya lagi banyak berkegiatan dan juga aktif di bidang usaha dan bisnis, dan juga masih berkegiatan di dunia teknik sipil, karena background kuliah saya itu adalah di jurusan teknik sipil. Nah, di 2019 itu saya diberikan kesempatan untuk mengelola dan menjadi PIC dari program Beasiswa Generasi Harapan, yang waktu itu saya sangat tertarik karena saya cenderung merupakan orang yang cukup intens dalam mengelola manusia. Jadi historical organisasi saya di kampus itu banyak dikasih peran di human resource development, pengembangan sumber daya manusia, di bagian kaderisasi. Maka ketika tawaran untuk mengelola Beasiswa Generasi Harapan itu ditawarkan ke saya, ini merupakan yang baik bagi saya untuk menawarkan apa-apa yang saya dapatkan waktu di dunia kampus untuk bisa berkontribusi kepada mahasiswa ya, karena Beasiswa Generasi Harapan ini dikhususkan untuk mahasiswa. Nah, maka saya mulai untuk membuat format. Jadi saya membuat format, saya membuat panduan, saya membuat tahapan-tahapan dari rekrutasi, habis itu seleksinya seperti apa, sampai tahap pembinaan dan juga berbagai macam karya yang harus hadir dari Beasiswa Generasi Harapan. Jadi memang Beasiswa Generasi Harapan ini dia di bawah lembaga, waktu itu nama lembaganya Sinergi Wijaya Peduli. Ini juga sebenarnya mempunyai historikal yang sangat mendalam di bagaimana hadir dalam Satu Amal Indonesia. Nah, jadi dari mengelola Beasiswa Generasi Harapan itulah yang pada akhirnya
saya terjun di dunia kerelawanan, di dunia sosial kemanusiaan. Itu waktu itu di bulan November 2019 pada akhirnya saya memutuskan untuk ikut di aktivitas kerelawanan yang di Sedia Kediri. Itu di SAR, di Pagar Alam, di Upo, menjadi peserta yang paling tua waktu itu karena peserta-peserta lain itu adalah mahasiswa-mahasiswa semua. Tapi bagi saya ini adalah kesempatan belajar yang sangat baik karena juga ini adalah ilmu yang sangat baru bagi saya dan juga saya belum pernah berkecimpung lebih dalam di dunia kerelawanan itu. Walaupun ketika aktif di dunia kampus, aktivitas sosial juga sering kita lakukan, tapi dalam konteks ini kan kerelawanannya jauh lebih besar dan lebih kompleks. Maka 2019 sambil menjalani usaha saya di bidang kuliner waktu itu di coffee shop, saya juga aktif berkegiatan menjadi pengelola dari Beasiswa Generasi Harapan. COVID ya, 2020 COVID. Jadi kalau COVID kemana apa aktivitasnya? Saya masih ini SMA itu masih dari. Masih dari. Nah, ketika COVID mau nggak mau kan seluruh aktivitas itu terhenti ya. Semuanya terbatas dan dibatasi dan akhirnya juga coffee shop saya tutup. Dilemanya juga di coffee shop saya tutup, aktivitas saya terhenti. Nah, tapi juga pada akhirnya itu membuka jalan baru bagi saya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas lebih banyak di Sinergis Kerja Peduli Lembaga Sosial Kemanusiaan juga yang asli dari Kota Palembang. Nah, dari sana juga yang awalnya saya hanya mengelola beasiswa Generasi Harapan, lalu saya terjun ke aktivitas dan program-program banyak. Waktu itu saya membuat gerakan Sriwijaya Action untuk sebagai garda untuk melaksanakan program penanganan dan juga respon terhadap COVID-19. Kita melakukan berbagai masker, pembagian sanitizer, habis itu juga penyemprotan desinfektan. Kita punya program waktu itu bantuan harapan hidup, ya. Kenapa namanya bantuan harapan hidup? Karena kredit sekali kan di 2020 itu di besok saya di bulan Maret sampai bulan Juni itu kita proses banget semua orang terencana sekitarnya. Kita punya program bantuan harapan hidup waktu itu kita ngejar. Ya, kita keliling ke berbagai macam tempat di Kota Palembang sembari membawa bantuan pangan, ada beras, minyak, susu, sarden dan juga lainnya yang sebagai bantuan untuk masyarakat yang terdampak langsung COVID ini bisa terbantu. Nah, dari sanalah fun fact-nya di situ saya merasa menemukan salah satu passion yang dari saya SD, SMP, SMA itu saya belum pernah melakukan, bahkan sampai kuliah itu saya belum pernah merasakan versi terbaik dari diri saya. Bahkan waktu kuliah di teknik sipil ya saya berusaha semaksimal mungkin, tapi saya belum merasakan versi terbaik saya seperti ketika saya menjalani aktivitas di dunia sosial kemanusiaan dan kerelawanan. Di sini pada akhirnya saya memutuskan untuk mendalami tentang dunia kerelawanan, mendalami tentang dunia sosial kemanusiaan dan juga hal-hal yang berkenaan dengan lembaga filantropi. Nah, pada akhirnya saya berdiskusi dengan pengelola Sinergis Kerja Peduli dan dia sangat mendukung yang semulanya beasiswa Generasi Harapan ini menjadi salah satu program dari Sinergis Kerja Peduli. Dia mendukung untuk beasiswa Generasi Harapan ini dikembangkan lagi menjadi lembaga baru. Nah, lembaga baru yang harapannya bisa memperbesar kebermanfaatannya jauh lebih besar dari lembaga induknya, yaitu Sinergis Kerja Peduli. Jadi tepat waktu itu di bulan Juli kita memutuskan untuk sama-sama membuat lembaga Satu Amal Indonesia. Jadi kenapa namanya Satu Amal Indonesia? Nah, jadi memang ada filosofisnya. Jadi memang dia ada rangkaian kata yang dimaknai secara perkataannya tapi juga menghubungkan menjadi sebuah kalimat. Jadi kalau satu itu kita berharap lembaga ini menjadi lembaga yang menyatukan elemen anak muda dari latar belakang manapun, dari background manapun, tapi memiliki satu tujuan, satu visi dan juga satu makna yang sama, yaitu memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya dengan segala potensi anak muda yang ada
dan amal-amal ini menjadi kerja-kerja konkret kita, menjadi kerja-kerja nyata kita, bahwasanya ketika kita sudah memiliki visi yang sama, kita sudah menyatukan perspektif kita, tujuan kita harus buktikan lewat amal-amal nyata, lewat program-program yang selalu kita hadirkan, kita inovasikan, dan semuanya itu kita persembahkan untuk negara kita tercinta Indonesia. Maka lahirlah nama Satu Amal Indonesia seperti itu. Mungkin menurut kakak nih dari 2019 kan Pak, tantangan yang menurut Kak sebagai salah satu pilar di Satu Amal Indonesia Kak, untuk PR-nya Kak untuk hingga saat ini, apa sih Kak yang bakal Kakak lakukan atau kesan-kesan yang belum Kakak capai untuk hingga saat ini untuk lembaga Satu Amal Indonesia? Oke, kan ketika Satu Amal Indonesia lahir kan saya memahami betul ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati, dan proses panjang untuk membuat sebuah lembaga yang harapannya menjadi lembaga yang besar dengan karyanya dan menjadi lembaga yang besar dengan kebermanfaatannya. Jadi kalau saya membaginya itu tahapan awal sampai 1 tahun itu saya sebut dengan fase survive. Fase survive pertama kita survive terhadap COVID, dan yang kedua juga saya harus survive untuk membangun dan juga mempertahankan lembaga ini beserta tim. Jadi fase survive ini kita tahu memulai itu kan nggak mudah ya, apalagi dengan tantangan COVID. Jadi ibaratkannya itu Satu Amal Indonesia itu lahir di tengah krisis, lahir di tengah badai. Ketika orang lain pada susah, orang lain pada bersembunyi di rumah, malah Satu Amal Indonesia dengan tim anak-anak mudanya keluar dari zona nyaman, memberanikan diri untuk mengambil tanggung jawab kolektif untuk bisa menjadi solusi dari berbagai macam permasalahan masyarakat. Dan ini tidak mudah. Karena secara background juga tim Satu Amal Indonesia ini adalah bukan orang yang punya pengalaman yang mendalam di dunia filantropi. Kita adalah orang-orang yang nggak sampai 1 tahun di aktivitas kerelawanan, tapi memberanikan diri untuk membuat lembaga. Tapi di sini juga tantangan dan juga istimewanya. Kita nggak takut menghadapi apapun pada akhirnya. Nah, fase survive ini yang menjadi tahapan pertama. Apalagi juga di fase survive ini juga saya dan tim juga harus sama-sama menguatkan komitmen bahwasanya kita benar-benar komitmen untuk memulai lembaga ini, memulai gerakan ini, dan sama-sama fokus untuk bisa menjadikan lembaga ini sebagai karya bagi kita dan memberikan manfaat. Di sisi lain tantangan lembaga, namanya lembaga filantropi kan, sebagai lembaga filantropi kan salah satu variabel utama mereka bergerak kan dari donasi, dari penghimpunan. Sedangkan tantangan lembaga baru kan dia belum dikenal oleh masyarakat secara umum. Oke, jadi kan setelah tantangan membangun tim, membangun komitmen, tantangan lainnya adalah bagaimana kita terus menciptakan gelombang-gelombang program yang sebagai lembaga filantropi kan tantangan terbesarnya adalah perihal pendanaan. Maka di awal berdirinya lembaga Satu Amal Indonesia, kita banyak sekali, bahkan hampir keseluruhan itu disupport oleh Sinergi Serja Peduli dan berkolaborasi dengan Sinergi Serja Peduli, sehingga ketika kita punya ide-ide program, implementasinya itu kita selalu berkolaborasi, baik itu dengan Sinergi Serja Peduli sebagai orang tua dan induk dari lembaga Satu Amal Indonesia pada saat itu, dan juga berkolaborasi dengan mitra-mitra lainnya. Yang pada prinsipnya sebenarnya kalau saya dapatkan dari guru saya itu kan adalah idenya dulu, baru uang, gitu kan. Jangan sampai uang itu mengikuti ide. Karena kan sebagai anak muda itu, kalau kita membuat program itu kan kita langsung mikirin ini uangnya dari mana kan. Uangnya ada baru kita mikirin program. Padahal kalau saya diajarkan oleh guru saya itu ciptakan idenya dulu, ciptakan gagasannya. Uang itu nanti mudah untuk dicari ketika kita punya ide dan gagasan. Nah, itu tantangan keduanya. Tantangan ketiganya itu adalah bagaimana kita terus bertahap berproses untuk dikenal oleh masyarakat, menjaga kepercayaan masyarakat, dan alhamdulillah tahun ini merupakan tahun keempat hadir dan akhirnya lembaga Satu Amal Indonesia.
Itu tadi tahapan survive. Jadi dari 1 tahun Satpam Indonesia itu saya menyebutnya fase survive, di mana kita menguatkan komitmen secara kelembagaan, membangun tim inti yang solid, dan juga bagaimana membuat strategi-strategi yang efektif terhadap berbagai macam program-program yang bisa dijalankan. Maka setelah fase survive itu kita masuk ke tahap sistem kedua, yaitu bagaimana kita memperluas jejaring dan juga membangun branding. Jadi kan Satpam Indonesia itu orang banyak mengiranya Satpam Indonesia itu lembaga dari Jakarta yang punya cabang di Palembang itu banyak sekali. Karena kan namanya Satpam Indonesia, tapi setelah kita jelaskan, orang juga banyak yang surprise dan sangat mengapresiasi ternyata Palembang, Sumatera Selatan itu punya lembaga lokal yang alhamdulillah hari ini bisa membuktikan bahwasanya lembaga ini bisa memberikan kebermanfaatan baik itu secara di tingkat lokal dan juga tingkat provinsi, bahkan di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Dibuktikan dengan tahun ini alhamdulillah Satpam Indonesia mengirimkan bantuan secara langsung beserta timnya ke Palestina. Masya Allah. Oke Kak, mungkin tadi kan tantangannya Kak. Menurut Kakak kesan yang sangat-sangat baik dan suka duka dalam menghadapi situasi yang mungkin menurut Kakak banyak sekali tantangan, kayak gimana sih Kak momen-momen yang mungkin sangat berkesan bagi Kak Bahdi dalam ruang lingkup lembaga Satpam Indonesia? Oke ya, selama 3 tahun ya masuk ke tahun keempat ini, jujur saya mencintai sekali apa yang saya kerjakan. Itulah mengapa saya tuh ngerasa walaupun capek, walaupun kadang padat banget ya, tapi menikmati. Itu mungkin ya salah satu energi terbesar ketika berkarya dan juga melakukan banyak hal di Satpam Indonesia, karena saya mencintai lembaga ini dan juga mencintai semua orang yang ada di dalamnya dan semua aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi kayak kan kayak selalu kita masih buka laptop kadang 1 jam 11. Kadang kalau dari BC udah buka laptop, kita pengen cari suasana yang baru, keluar lagi mencari coffee shop, itu buka laptop lagi ngerjain sesuatu lagi, baru nanti pulang ke rumah istirahat, terus besok paginya juga harus ke sekolah PAUD, karena Satpam Indonesia juga punya program pendidikan gratis yang harus dikelola juga secara baik dan efisien. Dan juga saya terjun juga di PAUD itu ya, kalau dibilang suka duka ya banyak sukanya sih sebenarnya, banyak happiness-nya, banyak bahagianya. Pertama banyak syukurnya, karena bersyukur Allah tempatkan di tempat terbaik menurut saya, dengan orang-orang terbaik juga, dengan tim terbaik juga, dengan semua anak-anak muda yang menurut saya itu, bahkan kalau saya melihat mereka tuh, saya yang banyak belajar dari mereka, saya yang banyak terinspirasi dari mereka, anak-anak muda yang tanpa dibayar, kadang mengeluarkan biaya tapi bergerak dengan totalitas dan identitas. Dan di situ sebenarnya kita kepengen Satpam Indonesia ini menjadi wadah dan juga menjadi sekolah bagi anak-anak muda di Kota Palembang yang punya niatan dan juga punya semangat untuk berkontribusi bagi masyarakat. Nah, ya kalau dibilang hambatan-hambatannya sebagai lembaga yang baru ya, dan belum terlalu kokoh ya, tantangan-tantangan ada, terutama dari sisi penghimpunan, dari sisi bagaimana kita mengefisiensikan seluruh hal yang berkaitan dengan operasional. Belum lagi kalau saya secara pribadi dan juga tim kepengen Satpam Indonesia itu kedepannya itu punya kemandirian secara finansial dengan membuka berbagai macam unit-unit usaha yang pada akhirnya ketika kita menjalankan program, kita tidak tergantung sekali dengan yang namanya donasi. Tapi kalau kita ada program ya, karena kita memang punya dananya, karena kita punya unit usaha yang bisa membiayai seluruh program kita tanpa tergantung donasi. Tapi kan kalau untuk saat ini kan kita sangat bergantung sekali dengan orang-orang baik yang terus mendukung dan selalu mendukung aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh Satpam Indonesia, dan itu terus kita jaga, kita rawat, dan kita terus optimalkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Nah, ini Kak, mengingat Kakak kan sebagai pemimpin nih di Lembaga Satu Indonesia, peran apa sih Kak yang Kakak berikan untuk para relawan yang begitu banyaknya? Kan kita juga bisa melihat bahwasanya Kakak itu bisa membuat nyaman untuk para relawan itu di Lembaga Satu Indonesia. Oke, jadi saya termasuk orang yang sangat suka berinteraksi ya dengan manusia-manusia dalam jumlah yang banyak. Karena tadi saya cerita juga ketika dulu di kuliah di kampus, aktivitas saya di organisasi lebih banyak bergeraknya di bidang human resource development, human capital, PPSDM dan juga kaderisasi. Dan itulah yang menjadi bekal juga dan menjadi modal ketika saya di Sapa Indonesia dengan aktivitas kerelawanannya. Dan kalau tahun pertama itu jumlah kita sekitar 20-an, tahun kedua itu kita sudah mencapai lebih dari 100 orang. Tahun ketiga bahkan masuk tahun keempatnya kalau ditotalkan jumlah relawan Sapa Indonesia itu sudah hampir 700 orang. Nah, dan kalau pertanyaan yang tadi bagaimana sih cara saya selaku leaders ya memberikan rasa nyaman dan juga memberikan rasa aman untuk para relawan beraktivitas di Sapa Indonesia. Kalau saya mempunyai prinsip bahwasanya setiap orang itu istimewa dan layak untuk diperlakukan seistimewa mungkin. Karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Jadi ingat betul, saya pernah membaca buku, judul bukunya Dalam Dekap Ukhuwah. Jadi ada namanya sahabat namanya saya lupa namanya. Waktu itu sahabat itu ngerasa bahwasanya ia menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Karena ngerasa menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, sang sahabat itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah katanya, siapa sahabat yang paling kau cintai? Dengan harapan nama dia yang disebutkan pertama kali. Karena dia merasa perlakuan Rasulullah, cara Rasulullah berkomunikasi dan berinteraksi sama sahabat ini tuh dia merasa, saya ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, Aisyah kata Rasulullah. Lalu sahabat itu bertanya lagi, bukan Rasulullah dari kalangan laki-laki? Lalu Rasulullah menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Selanjutnya ya Rasulullah Umar bin Khattab. Selanjutnya Rasulullah Utsman bin Affan. Lalu dia menghentikan pertanyaannya karena dia takut namanya justru disebutkan paling belakang. Nah bayangkan yang ketika dia bertanya kepada Rasulullah secara nyata, dia khawatir namanya diurutan di paling belakang, tapi sebelum dia bertanya, dia tuh merasa menjadi orang yang paling diistimewakan oleh Rasulullah. Nah begitulah cara Rasulullah mengelola sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Dia memperlakukan sahabatnya itu seperti sahabatnya itu menjadi orang yang paling dicintai. Nah, itu yang saya contoh dan saya ambil walaupun tidak sempurna ya, walaupun sangat jauh sekali bahkan. Tapi ketika saya bertemu dengan para relawan, bertemu dengan adik-adik di berbagai macam program Sapa Indonesia, saya terus mencoba berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dan juga ya melayani mereka karena sejatinya pemimpin itu kan melayani. Jadi tugas saya di Sapa Indonesia adalah bagaimana saya sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya melayani semua orang dan juga semua tim yang ada di Sapa Indonesia. Nah, mungkin itu juga salah satu yang pada akhirnya membuat relawan Sapa Indonesia menjadi relawan dengan jumlah yang sangat besar di Sumatera Selatan dan aktif. Karena juga kita juga membangun sistem yang sangat baik lewat pendampingan, lewat penjagaan, dan juga bagaimana kita menjadi wadah aktualisasi bagi relawan-relawan Sapa Indonesia yang memilih Sapa Indonesia sebagai sekolah tempat mereka belajar di bidang kerelawanan dan juga di bidang sosial kemanusiaan. Oke Kak, mengenai tentang ini nih, Lembaga Sapa Indonesia kan banyak sekali telah mengimplementasikan program-program bukan hanya di daerah Kota Palembang, tetapi di luar Sumatera Selatan. Bahkan yang sempat Kakak sebutkan tadi sampai ke Palestina ya Kak, untuk turun langsung membantu saudara-saudara kita. Nah, untuk Kak Bani, ada nggak rencana untuk membangun cabang Sapa Indonesia di luar Palembang? Kalau rencana untuk membangun cabang sih sebenarnya saya punya format yang berbeda sebenarnya. Saya cenderung tidak ingin membuka cabang di kota lain ataupun di provinsi lain, tapi lebih kalau saya membuat formatnya itu adalah bagaimana Sapa Indonesia bisa bermitra dengan lembaga-lembaga lokal yang ada di berbagai macam tempat di wilayah Indonesia, terus sama-sama bertumbuh dan menumbuhkan lembaga-lembaga lokal itu.
Jadi lokal champions, orang-orang lokal misalnya yang punya potensi dan dia punya gerakan dan juga punya modal awal, orang-orang yang aktif di dunia sosial kemanusiaan itu bisa kita support, kita bantu dan kita kolaborasikan berbagai macam program kebaikan. Dan dari situ nanti kita punya banyak intervensi, bahkan kita juga bisa memberikan banyak pendampingan kepada organisasi lokal atau lembaga lokal untuk sama-sama bertumbuh. Nah seperti itu. Jadi kalau dari saya ya biarkan Sapam Indonesia ini tetap menjadi lembaga yang base-nya Kota Palembang, tapi secara kebermanfaatan dia nanti akan diperluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Tapi nggak membuka cabang, tapi kita bermitra dengan lembaga-lembaga lokal. Jadi misalnya Sapam Indonesia punya program di Kalimantan, maka kita bermitra tuh dengan orang-orang lokal. Jadi membawa program Sapam Indonesia untuk diimplementasikan di sana, sekaligus juga menumbuhkan lembaga lokal yang ada di sana. Pun ketika nanti kita di Sulawesi, Sapam Indonesia membuat program di Sulawesi. Nah, tapi kita nggak membuka cabang di Sulawesi, tapi kita berkolaborasi dengan organisasi lokal yang sudah ada, terus membawa nama Sapam Indonesia untuk berserta nama organisasi lokal mereka untuk menciptakan program kebaikan dan juga tadi menciptakan banyak kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi saya, kalau hemat saya, untuk saat ini saya lebih prefernya dengan format seperti itu. Jadi lebih prefernya kita bekerja sama dengan mitra-mitra dan juga lembaga-lembaga lokal untuk sama-sama bertumbuh seperti itu. Terima kasih Kak Bar. Mungkin Kak kita langsung ke segmen ketiga, di mana kita akan ada acara guncang-guncang nih Kak, di mana ada sesi tanya jawab, di mana pertanyaan itu random Kak, di luar satu amalan. Siap. Oke, boleh untuk tim. Asik. Kak, ini kakak mau ngambil sendiri atau Ambil sendiri. dia sendiri boleh Kak? Kita buka tiga pertanyaan. Satu dulu. Oke. Ini pertanyaan apa tadi, guncang-guncang ya? Iya, guncang-guncang. Oke. Oke. Lagu apa nih Kak yang paling pas untuk jadi soundtrack hidup Kakak? Lagu yang paling pas Jadi soundtrack hidup. Bukan. Waduh, susah juga ya. Lagu apa ya? Yang menggambarkan kakak banget. Menggambar. Karena bingung juga kalau ditanya lagu. Tapi kalau saya termasuk yang hobi denger lagu juga. Seperti lagu-lagu Hindia, lagu-lagu hutan tropis, lagu-lagu dari Tulus juga. Jadi kalau ditanya salah satu lagu, kalau saya sih belum menemukan yang menjadi yang pas ya dengan soundtrack yang bisa saya jadikan background hidup saya. Tapi kalau berkenaan dengan saya suka lagu, saya suka lagu kayak hutan tropis yang 3159 DPR itu kan tentang perjuangan, lagu Tulus Manusia Kuat itu inspiring sekali bagi saya. Terus ada juga lagu Hindia Membasuh, ada kalimat di Saka kita terus memberi walau tak suci gitu kan, itu kan keren banget. Nah, itu beberapa part-part di dalam lagu yang inspiring bagi saya. Oke. Ada lagu Tulus ya Kak, Manusia Kuat dan India. Bukan genre lagu Indonesia saja ya Kak, tapi dari genre-genre luar juga Kakak dengerin Kak? Ya dengar seperti ya lumayan banyak juga yang didengarkan, seperti apa Coldplay juga saya dengar, terus kayak lagu-lagu tahun 80-an juga saya sering dengar. Keren. Oke Kak, mungkin Yein mau ambil sendiri ya. Siap. Pertanyaan kedua. Adakah seseorang atau tokoh yang selalu membuat Kakak kagum? Wah. ada dan banyak sebenarnya. Siapa tuh Kak? Ya pasti kalau yang pertama kan Rasulullah SAW. Ya. Kalau tokoh-tokoh yang dari tokoh yang sudah meninggal, bahkan tokoh yang masih hidup. Kalau dulu ketika SD saya sangat tertarik dengan tokoh Muhammad Hatta dan juga Buya Hamka. Jadi menurut saya tokoh dari tanah Sumatera Barat yang sangat cerdas, punya pemikiran dan gagasan yang sangat luar biasa, dan juga punya totalitas dalam bekerja dan juga berkarya bagi Indonesia. Itu bagi saya inspiring sekali kan. Nah, kalau tokoh yang masih hidup sekarang saya senang itu kalau di dunia filantropi saya mengagumi
Bang Bayu Gautama, itu presiden dari Sekolah Relawan. Ada beberapa tokoh juga yang saya kagumi seperti Pak Gita Wirjawan, salah satu sosok yang podcastnya hampir saya tonton dan menjadi stimulasi saya juga dalam membuat ide dan gagasan. Dan juga beberapa nama lainnya seperti ya Ibu Retno Marsudi, Sri Mulyani gitu kan, dan juga tokoh-tokoh lain. Kalau di lokal Palembang ini lokal Palembang siapa ya? Lokal Palembang sebenarnya saya juga membaca tentang sejarah Sultan Mahmud Badarudin yang menjadi tonggak utama juga berkembangnya Kesultanan Palembang Darussalam dan punya kontribusi besar juga. Kalau kita baca juga tentang Kiai Marogan sebagai tokoh yang sangat penting bagi tersebarnya agama Islam di kota Palembang, seperti itu kurang lebih seperti di kota. Masih inspirasi semua ya Pak. Ya. Boleh Kak kita Satu lagi ya. satu lagi Pak. Pertanyaan terakhir. Baca sendiri. Baca sendiri aja Pak. Baik. Impian terbesar yang kamu harapkan ketika sudah berkeluarga nanti? Sebenarnya bahkan sebelum berkeluarga pun impiannya terus dijaga dan dirawat sampai saat ini. Impian terbesar saya itu untuk saat ini adalah bagaimana membangun Satwa Indonesia menjadi lembaga yang besar dengan kebermanfaatannya. Saya membayangkan Satwa Indonesia itu punya lebih dari 20 sekolah di kota Palembang gitu kan. Saya membayangkan Satwa Indonesia itu kalau masyarakat Palembang ada yang susah, ada kesusahan, yang mereka hubungi pertama kali itu adalah Satwa Indonesia. Dan Satwa Indonesia itu mampu membantu. Berarti kan kita punya research dan punya support seperti itu. Dan juga saya kepengen ya Satwa Indonesia ini menjadi rumah bagi segenap anak-anak muda terbaik. Anak-anak muda yang bagi saya itu adalah anak muda yang istimewa semua, untuk tempat belajar, bertumbuh dan berdampak dan juga mendapatkan manfaat luas. Jadi kalau impian terbesar saya saat ini adalah lebih banyak tentang Satwa Indonesia seperti itu. Masih Kak. Oke, dari pertanyaan pertama tentang sejarah yang dari 2019 ya Pak, yang dimana lembaga Satwa Indonesia itu berdiri dari saat zaman COVID ya Pak, dimana orang lagi kesusahan, kita Masya Allah membantu banyak orang. Nah, dan juga tantangan-tantangan yang Bapak alami bukan hal yang mudah, dimana dari krisis penurunan bisnis membuat Kakak lebih bersemangat, itu sangat luar biasa sih Kak untuk kami anak muda. Dan juga nih Kak, menurut Kakak tadi kan hal yang paling berkesan adalah banyak membantu banyak orang kan Kak. Dan juga sampai sosok yang inspiratif itu termasuklah Rasulullah, ada Buya Hamka, dan juga ada Bang Bayu. Nah, boleh Kak sebelum menutup dari podcast kali ini, boleh untuk kata-kata motivasinya Kak untuk relawan dan juga para anak muda di luar sana. Oke. Pesan saya untuk generasi muda dimanapun berada, baik di bumi Sriwijaya maupun yang ada di berbagai macam tempat di wilayah Indonesia, yakinlah bahwasanya kita adalah manusia terbaik dengan segala potensi dan keistimewaan kita masing-masing. Tumbuhkan dan kembangkan potensi dan bakat yang ada dalam diri kita. Cari tempat yang tepat sebagai tempat kita belajar dan bertumbuh, dan bagaimana kita bisa berdampak dan juga bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, baik dalam gerakan secara personal maupun kolektif dalam aktivitas sosial kemanusiaan. Semangat dan jangan menyerah. Terima kasih untuk Kak Baru Arifin Deste yang telah menyempatkan hadir di acara kita hari ini di podcast Ruang Bertumbuh. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah setia menonton kami hingga akhir acara ini. Jangan lupa di komen, like, and share.